Seperti kapal tanker besar yang limbung kehilangan arah, Partai Golkar sebagai jawara dua pemenang pemilu kini justru terkesan tidak laku. Dengan modal suara pemilu mencapai 14%, jualan utama partai beringin yakni calon presiden Abu Rizal Bakri malah sulit mendapatkan kawan koalisi. Gagal menarik dukungan dari partai menengah untuk mengusung Ical, Golkar memilih bergandengan dengan Gerindra, seraya menurunkan ambisi dengan hanya menjadi wakil presiden pendamping Prabowo. Sempat saling memuji, toh Abu Rizal kembali ditinggal Prabowo yang lebih memilih Ketua Umum PAN Hatta Rajasa sebagai bakal calon wakil presiden. Tidak ada tanda-tanda poros ketiga yang dipimpin Golkar bakal terwujud, Ical akhirnya memilih bermesraan dengan PDI Perjuangan dan mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden. Tentu saja, tidak ada makan siang yang gratis. Bergabungnya Golkar ke poros Jokowi tentu membuat kader-kadernya berebut saling bermanuver untuk mendapatkan posisi calon wakil presiden. Ical yang sudah terang-terangan bersedia mengisi posisi nomor 2 mendapat tantangan dari 3 kader senior lain yang juga menyatakan hal sama. Bahkan Dewan Pertimbangan Golkar yang diketuai Akbar Tanjung bermanuver dengan menyatakan hanya ada 3 kader yang siap diusung Golkar mendampingi Jokowi. Mereka adalah Akbar Tanjung, Jenderal Luhut Panjaitan, dan Yusuf Kala. Dan semuanya kebetulan berasal dari luar Jawa, sebuah isyarat yang sudah diungkap Jokowi. Sulawesi itu luar Jawa, Sumatera luar Jawa, Kalimantan juga luar Jawa, Papua juga luar Jawa. Tapi sebetulnya Jawa dan luar Jawa itu sama-sama, kita ini Indonesia. Tapi kayaknya tidak perlu dikotomi seperti itulah. Tapi kayaknya luar Jawa Pak untuk itu. Apanya? Untuk cawapresnya ini. Luar apa Pak? Kelihatannya. Melihat kenyataan bahwa beberapa kader saling bermanuver dan menjadi saingan sang ketua umum, DPP Partai Golkar pun nampaknya pasrah. Melalui wakil ketua umumnya, Golkar membuka kemungkinan dukungan meskipun bukan Bakri yang akan menjadi cawapresnya. Saya kira nggak ada masalah, partai akan mendukung kalau itu yang baik buat kepentingan bangsa. Golkar tahu diri, kita bukan partai pemenang pemilu, tidak cukup kursi yang kita punyai. Maka kita mesti menempatkan posisi kita pada posisi seperti itu. Yusuf Kala yang disebut menjadi calon terkuat pendamping Jokowi tetap merasa percaya diri, kendati pada akhirnya Golkar tidak memberi dukungan resmi. Saya tidak dalam posisi mempunyai partai, tidak. Saya dalam posisi bagaimana kita semua ini berbuat yang baik aja. Saya tidak pernah menghitung partai. Manuver Golkar dan Abu Rizal Bakri yang mencoba segala peluang koalisi menurut pengamat politik adalah langkah terakhir untuk menyelamatkan diri. Agar masih punya peluang terlibat dalam pemerintahan, diperkirakan Golkar dan Abu Rizal akan lebih berperan sebagai kingmaker yang susah untuk dihiraukan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih. Abu Rizal Bakri yang muncul pertama dengan segala uangnya, segala posternya, segala kekuatan Golkar, akhirnya harus mengemis-ngemis tempat untuk melalui hari-hari Pilpres. Dia sudah jelas tidak akan mendapat tempat sebagai cawapres, tapi dia ingin mempertahankan ketua umum Golkar, jadi harus berjasa bagi anggota-anggota Golkar. Nah, jasa itu ditawarkan menjadi broker untuk mengisi posisi-posisi di bagian lain dari pemerintah Jokowi. Bukan tabiat Golkar memang untuk berada di luar pemerintahan, namun menyandera Jokowi dengan pilihan calon wakil presiden melalui kekuatan politik transaksional juga akan merugikan pemerintahan baru ke depan. Kita lihat saja siapa yang akan dipilih Jokowi. Apakah kader Golkar atau ada kejutan nama lain? Budi Adiputro, Ian Roshidi, Jakarta.